Impian para trader adalah trading for living. Tapi pada kenyataannya boro-boro trading for living, yang ada loss terus, tapi nggak kapok-kapok. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin loss terus? Lalu apa sih penyebabnya gagal trading for living? Simak terus videonya sampai selesai. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ilham Junar Pratama di Ilham TV. Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Oke, langsung aja ya. Faktor penyebab gagalnya trading for living adalah kerugian. Jadi pertama-tama kalian harus tahu dulu, apa sih penyebab loss-nya? Apa sih penyebab ruginya? Nah, penyebab loss yang pertama adalah rasa takut dan ragu. Seringkali kalian geser-geser stop loss, seringkali kalian geser-geser take profit, bahkan ada yang tanpa stop loss dan juga take profit ya. Nah, yang kedua adalah ABC atau asal biru close. Profit dikit ambil, profit dikit ambil, sampai kalian merasa kalau oh profitnya kok kurang ya, sampai kalian merasa profitnya kurang dan kurang terus. Nah, faktor yang ketiga penyebab lossnya yaitu greedy atau rakus. Ketika kalian sudah merasa kurang dan kurang akan profitnya, maka dengan sendirinya kalian akan menaikkan lotnya, kalian besarkan lotnya agar profitnya lebih berasa. Padahal kalau loss juga lebih berasa ya. Lalu rasa takut dan greedy ini munculnya karena apa sih? Pastinya karena emosi. Emosi yang meluap-luap, emosi yang bergejolak sampai akhirnya kalian terkena MC atau margin call. Saldo kalian ludes semuanya. Nah, faktor penyebab dari emosi setiap orang itu tidak stabil dan bergejolak, itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah modal. Modal yang terbatas. Loh, Kang Ilham, kok modal sih? Gini, kalian punya uang 1000 US dollar misalnya, lalu kalian profit 100 US dollar, pasti kalian berkata seperti ini, aduh, profitnya baru dikit nih, baru 100 US dollar, gak akan cukup buat apa-apa, gak akan cukup buat biaya hidup sehari-hari. Tapi bayangkan saat kalian loss, uang kalian 1000 US dollar, lalu kalian rugi, kalian loss 100 US dollar, kalian pasti bilang, aduh, lossnya udah gede nih, udah 100 dollar, sisanya tinggal 900 dollar lagi, gimana nih? Nah, waktu kalian loss barulah berasa gede, tapi saat kalian profit, kalian bilangnya masih kurang. Nah, setelah loss barulah kalian naikkan lotnya, kalian besarkan lotnya agar sekali profit langsung berasa. Tanpa mikir kalau rugi justru lebih berasa. Tanpa kalian sadari, setelah kalian naikkan lotnya, setelah kalian besarkan lotnya, itu posisi emosi kalian sedang berada di kondisi atau posisi yang tidak stabil. Contoh analoginya seperti ini. Kalian baru gajian nih. Kalian belanja ini, belanja itu, beli ini, beli itu, nongkrong sana sini. Boros lah ya. Tapi pas tanggal tua, dompet mulai menipis. Lalu doi ngajak jalan. Yang jalan yuk. Aduh yang, gak punya duit nih. Habis. Emosi kalian semakin bergejolak karena, waduh coba gua kemarin gak boros. Nah, di trading pun seperti itu. Saat modalnya terbatas, saat modalnya kurang ya, terbatas, maka di situ posisi kalian akan merasa emosi semakin bergejolak dan cenderung tidak stabil. Misal nih, di antara kalian ada yang modalnya gede. Kang Ilham, buktinya saya modal gede, tapi tetap aja ludes kena MC. Cari alasannya kenapa. Modalnya berapa? Lot yang digunakan berapa, SLTP atau risk rewardnya berapa persen dari modal.
Aduh, bingung Kang Ilham kalau harus hitung-hitungan kayak gitu. Oke, saya sudah buatkan plan money management untuk kalian yang selalu saya terapkan setiap kali saya trading. Oke, saya selalu membuka akun lebih dari satu akun, dan masing-masing akun diawali dengan modal 100 juta pada waktu itu. Jadi saya memiliki beberapa akun ya. Kalau misalkan modal 1M, misalkan saya buat 10 akun, masing-masing 100 juta dibagi 10 akun ya. Nah, masing-masing akun tersebut saya gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Yang ini untuk kebutuhan ini, yang kedua untuk kebutuhan ini, dan seterusnya seperti itu. Jadi berbeda-beda kebutuhan ya masing-masing akun. Nah, buat kalian yang modalnya 1 juta, jangan di skip videonya ya, karena di akhir video saya akan buatkan plan money management untuk kalian yang modalnya 1 juta rupiah. Oke, nah di sini untuk yang modalnya 100 juta rupiah. Oke, untuk 100 juta rupiah sudah pasti, saya pastikan bisa trading for living jika menggunakan plan money management yang saya berikan ini. Untuk lot yang digunakan adalah 1 lot, tapi tidak wajib ya. Lebih kecil lebih baik. Oke. Nah, untuk risk rewardnya adalah 1 sampai dengan 3% maksimal ya, 3% per transaksi atau per 1 kali open posisi. Oke. Nah, berarti risk rewardnya adalah dari modal 100 juta, yaitu 1%-nya adalah 1 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah maksimal per transaksi. Itu tandanya ketika kalian trading, kalian meresikokan 1%-nya yaitu 1 juta rupiah dari modal 100 juta. 3%-nya adalah 3 juta rupiah dari 100 juta rupiah. Jadi kalian hanya meresikokan 1% sampai 3% maksimal per 1 kali open posisi. Oke. Nah, untuk stop loss dan juga take profitnya yaitu minimalnya 100 poin. Maksimalnya 300 poin per transaksi atau per 1 kali buka posisi ya. 100 poin atau 300 poin. Nah, 100 poin ini adalah 10 pips. Oke, 300 poin berarti 30 pips. Oke. Nah, lalu untuk yang modalnya 1 juta. Nah, ini untuk modal 1 juta saya bisa bilang bahwa modal 1 juta ini modal untuk belajar ya, bukan untuk trading for living. Tapi tidak apa-apa karena banyak juga trader pemula yang modalnya diawali dengan 1 juta. Kalau di bawah 1 juta saya nggak tahu ya. Nah, lot yang wajib digunakan adalah 0,01 lot. Paling kecil ya itu ya, 0,01 lot. Standar lah di setiap broker, paling kecil 0,01 lot. Gunakan lot paling kecil 0,01. Nah, untuk risk rewardnya atau RR-nya yaitu 1 sampai dengan 3%. Sama ya. Sama, 1 sampai dengan 3%. Rata-rata semua trader baik pemula ataupun profesional pasti menggunakan 1 sampai 3% ya, meresikokan modalnya per 1 kali transaksi. Oke, rata-rata ya semuanya termasuk saya. Nah, berarti risk reward dari 1 juta rupiah ya, modalnya 1 juta rupiah, yaitu 1%-nya adalah 10.000 rupiah sampai dengan maksimalnya yaitu 30.000 rupiah per transaksi atau per 1 kali open posisi. Ketika kalian profit misalkan 1%, berarti kalian profit 10.000 rupiah per 1 kali entry. Kalau loss ya 10.000 rupiah juga, seperti itu ya. Nah, untuk stop loss dan juga take profitnya 100 sampai dengan 300 poin per transaksi, sama seperti modal 100 juta ya. Jadi yang kalian harus garis bawahi itu adalah lotnya. Oke, lotnya 0,01. Berarti stop loss dan juga take profitnya 100 sampai dengan 300 poin atau 10 pips sampai 30 pips per 1 kali open posisi. Oke, paham ya? Jadi itu adalah itu adalah plan money management yang selalu saya terapkan ketika saya melakukan trading. Oke, kalian harus pahami, kalian gunakan dan jangan sampai dilanggar. Oke.
Kembali ke tema utama, yaitu trading for living. Bahwa kendala utama yang membuat kita takut, ragu, dan juga emosi adalah modal yang terbatas dan juga tidak disiplin. So, buat kalian yang ingin berhasil trading for living, kalian terapkan plan money management yang sudah saya berikan tadi dengan modal yang mumpuni tentunya. Karena forex adalah bisnis yang realistis. Modal kalian kecil, ya untung kalian kecil. Modal kalian besar, ya untung kalian juga besar. Serta diikuti oleh resiko mutlak yang pasti akan terjadi. Lalu berapa sih modal yang ideal, modal yang logis untuk bisa berhasil trading for living? Nah, berbicara mengenai modal, saya akan bahas videonya khusus di episode kedua. So, stay tune terus. Nah, jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman trader kalian dan jangan lupa juga di subscribe. Oke, see you next video. Salam profit.